Halo semuanya, sekarang saya Robert Marpun. Saya akan menjelaskan tentang modul 8 dari analisis perancangan sistem informasi yang berjudul transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Selamat menyaksikan. Jadi tujuan dari bab ini merupakan yang pertama menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, lalu membuat tampilan diagram dengan menggunakan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat diagram urutan model desain. Nah, lalu ini ada peta proses. Nah, kalau yang ini kan dari yang bawah sebelumnya merupakan peta proses dari APSI ini. Nah, nanti untuk interaksi diagram ini dibutuhkan domain kelas model, use case form, dan skenario, dan akan menjadi desain model seperti ini. Lalu model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, lalu diagram interaksi itu apa sih? Diagram interaksi merupakan nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, diagram urutan komunikasi, diagram urutan komunikasi. Lalu ada juga sebelumnya dikenal diagram kolaborasi yang dinamakan diagram ikhtisar interaksi. Nah, lalu setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara objek selama. Yang pertama, satu atau dua skenario use case. Yang kedua, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Nah, nanti ini fragmen akan dibahas di slide setelahnya. Lalu diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya. Yang pertama, sistem dan subsistem. Nah, lalu mendirikan analisis dan desain. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu analisis, yaitu tentang apa yang bisa diketahui oleh proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Nah, itu berupa use case dan model domain. Nah, setelah itu kalau bagaimana desain itu membahas tentang bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Nah, model itu terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Lalu analisis ketahanan ini diambil dari requirement model yang sebelumnya, kayak use case form, dan domain model, dan nanti akan menjadi desain model. Nah, lalu masukannya tadi kan yang ini, yang ketiga ini, nanti keluarannya akan berupa model desain yang biasanya ditangkap dalam interaksi UML, diagram dalam komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Nah, lalu ada komponen batas, dilambangkan dengan bulat seperti ini, digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Lalu abstraksi layar UI, sensor terbuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Nah, lalu komponen layanan dilambangkan dengan bulat, lalu ada panah seperti ini, mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk menangkap kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan lainnya. Fungsinya mengkoordinasikan aliran kontrol dan isolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas entitas. Lalu ada komponen entitas, yaitu yang lambangnya ada bulat lalu ada garis di bawahnya, digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas merupakan gigi, lalu entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Nah, lalu biasanya komponen entitas layanan itu berhubungan. Untuk objek layanan akan sering mengontrol objek entitasnya sesuai, lalu objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Nah, lalu komponen batas dan entitas juga suka berhubungan. Komponen batas sering dapat mengambil atribut, jadi atributnya diambil dari komponen entitas. Seperti itu. Lalu ini ada tentang menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama itu pilih use case, jadi diambil use case tertentu, lalu dibuat diagram komunikasi atau diagram urutan memenuhi entitas. Lalu yang pertama itu identifikasi komponen desain mendukung kegiatan use case, menggambarkan hubungan antara komponen ini, memberi label pada asosiasi dengan pesan. Lalu yang tahap ketiga adalah mengubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tambahan alternatif. Nah, lalu ada elemen-elemen dalam diagram komunikasi. Yang pertama itu ada object node, sequence number, message name, parameter, message direction, stereotype icon or text, lalu sudah. Setelah itu elemen-elemen pada komunikasi sebelumnya seperti ini. Nah, lalu ya kan ada nama pesan, panah. Nah, kalau panah padat itu merupakan panah yang sinkron atau pesan sinkron. Kalau panah terbuka merupakan pesan asinkron. Lalu ada nomor urut, ada sequence number tadi menguraikan urutan pesan. Lalu parameter yang diteruskan oleh penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, lalu parameter pengembalian. Nah, lalu ini ada membuat diagram komunikasi. Yang pertama itu tahap pertama merupakan tempatkan aktor dalam diagram. Nah, ini kita punya aktor booking agent, lalu
Identifikasi komponen batas. Nah, ini ada reservation UI sebagai komponen batas. Lalu ada room request sebagai metodenya, ada AD, DD, dan RTR sebagai atributnya. Lalu identifikasi komponen layanan. Di sini kan layanannya ada reservation service. Setelah itu komponen entitasnya merupakan reservation. Nah, lalu dibuat identifikasi interaksi tambahannya seperti create, set room, set quote, dan lain-lain. Nah, selain ini masih masuk ke tambahan metode tambahan. Nah, lalu ada contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan lebih rinci dari pembuatan reservasi. Yang pertama itu skenario primer atau berhasil, dan kedua skenario sekunder atau gagal. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Nah, ini awalnya contoh diagram komunikasi seperti ini yang cukup ribet, dan ini disederhanakan. Ya, perbedaannya kan. Lalu ada diagram urutan. Yang pertama itu berikan perspektif berbeda tentang interaksi antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, lalu dapat dikonversikan ke atau dari diagram komunikasi, lalu buktikan lebih berguna bagi pengembang, lalu sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Nah, yang ini namanya diagram urutan. Sebenarnya metode elemen-elemennya sudah dijelaskan tadi, kayak ini ada object node, lalu ada sequence number, lalu ada pesan dan lain-lain. Lalu ada fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi yang pertama menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih, menampilkan batu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence rinci lainnya, memungkinkan Anda untuk mencegah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, ini contoh fragmennya, ada loop dan alternatif yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Diagram sequence pohon berikut ini memperlihatkan tampilan yang lebih rinci dari create reservations. Yang pertama, skenario primer atau berhasil dan sekunder tidak berhasil. Dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Skenario sekunder, di mana kamera ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Lalu diagram urutan yang memperlihatkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Nah, ini contoh urutan diagramnya. Lalu di sini disederhanakan, diperhalus. Nah, ini ada fragmennya kan loop. Nah, jadi ringkasan dari modul 8 tentang desain model ini. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Diagram komunikasi berupa diagram komunikasi dan diagram urutan. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, komen di bawah. Terima kasih.